Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniarti dengan nomor BP 1910511003. Di sini saya akan menjelaskan materi instrumen moneter dalam Islam dan nilai tukar uang. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang instrumen moneter. Instrumen moneter konvensional. Suatu otoritas moneter mempunyai pengaruh yang penting, walaupun secara tak langsung terhadap arah atau tren tingkat harga output dan nilai tukar uang suatu negara. Otoritas moneter atau bank sentral melakukan hal tersebut melalui kemampuannya dalam mengendalikan penawaran uang dan kredit bank serta melalui pengaruhnya terhadap tingkat suku bunga arus kredit dan perkembangan sektor finansial pada sebuah perekonomian. Dalam hal-hal tertentu, bank sentral dapat mempunyai kekuasaan temporer untuk mengendalikan kredit komersial, kredit perumahan, dan kredit konstruksi lainnya. Dalam melakukan implementasi kebijakannya, bank sentral mempunyai 4 macam instrumen utama. Yang pertama ada operasi pasar terbuka atau Open Market Operation atau yang dikenal dengan OMO yang dipengaruhi jumlah uang beredar. Yang kedua ada tingkat diskonto atau fasilitas diskonto yang mempengaruhi biaya uang. Yang ketiga ada ketentuan cadangan minimum atau yang dikenal dengan RR yang mempengaruhi jumlah kewajiban minimum dana pihak ketiga yang harus disimpan tidak boleh disalurkan sebagai kredit oleh bank. Dan yang keempat ada himbauan moral yang mempengaruhi tindak tanduk para bankir dan manajer senior institusi-institusi finansial dalam kegiatan operasional keseharian bisnisnya agar searah dengan kepentingan publik atau pemerintah. Masuk pada pembahasan Open Market Operation. Open Market Operation atau operasi pasar terbuka adalah pembelian dan penjualan sekuritas pemerintah yang dilakukan oleh bank sentral. Sekuritas pemerintah tersebut biasanya berbentuk obligasi. Pada saat bank sentral melakukan kegiatan jual dan beli sekuritas pemerintah, perekonomian akan terpengaruh dalam 3 hal, yaitu yang pertama, perubahan jumlah giro cadangan institusi finansial. Yang kedua, ada perubahan harga dan hasil dari sekuritas. Apabila terjadi perubahan harga obligasi, maka akan terjadi perubahan dari hasil obligasi tersebut. Dan yang ketiga, ada perubahan perkiraan dari keseluruhan perekonomian. Kebijakan OMO dikeluarkan dan ditentukan melalui suatu komite operasi pasar terbuka. Contohnya di Amerika Serikat, Bank Sentral Amerika Serikat mempunyai suatu komite yang dikenal dengan nama FOMC atau Federal Open Market Committee. FOMC inilah yang memberikan arahan kepada akun manajer dari badan pelaksana. Arahan FOMC pada akun manajer tersebut terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama ada pernyataan kualitatif dari tujuan stabilisasi. Contohnya adalah tingkat pengangguran yang rendah, tingkat inflasi yang rendah, pertumbuhan output real yang stabil, serta perbaikan neraca pembayaran. Bagian kedua, ada rentan sasaran yang spesifik untuk tahun depan. Sasaran-sasaran ini dapat berbeda-beda setiap tahunnya, tetapi biasanya dinyatakan sebagai kondisi kredit, tingkat suku bunga, dan agregat moneter seperti M1 dan M2. Bagian yang ketiga, ada daftar tujuan jangka pendek yang berkaitan dengan hari besar atau khusus tertentu, di mana kebocoran uang besar terjadi yang konsisten dengan tujuan di bagian B. Dalam operasional kesehariannya, setelah akun manajer tersebut menerima arahan dari FOMC, maka mereka akan mengarahkan trading staff-nya dan kemudian terjadilah aksi transaksi OMO. Dalam pelaksanaannya, OMO terdiri dari 2 jenis transaksi. Yang pertama, pembelian dan penjualan lengkap di mana jika bank sentral menjual sesuatu sekuritas, maka tidak ada kewajiban bagi bank sentral untuk membeli kembali.
Begitu pula sebaliknya, bagi pembeli tidak ada kewajiban menjualnya kembali kepada bank sentral. Yang kedua, pembelian di bawah perjanjian pembelian kembali atau REPO dan penjualan yang sesuai di bawah perjanjian penjualan kembali. Yang kedua, discount rate. Instrumen kebijakan moneter ini berkaitan dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank-bank untuk meminjam uang secara langsung kepada bank sentral. Pinjaman tersebut biasanya berbentuk direct advance atau overdraft yang disekuritisasi dengan aset-aset tertentu, biasanya sekuritas pemerintah pada saat sekarang. Biaya peminjaman bunga dari pinjaman itulah disebut sebagai discount rate atau fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto ini juga membuat bank-bank yang kesulitan dapat memenuhi kekurangan cadangan musimannya tanpa harus mengurangi portofolio peminjaman. Ketersediaan kredit ini juga membebaskan bank-bank untuk harus memegang portofolio aset likuid yang mudah dijual untuk memenuhi kebutuhan peminjaman musiman. Kredit yang diberikan oleh bank sentral tersebut biasanya terdiri dari 3 kategori. Yang pertama ada kredit penyesuaian atau adjustment credit. Kredit jenis ini mengizinkan institusi penyimpanan untuk menghadapi aktivitas peminjaman dan kredit yang tidak terantisipasi. Yang kedua ada kredit musiman atau seasonal credit. Kredit jenis ini mengizinkan institusi tertentu seperti bank pertanian untuk mempunyai akses khusus pada jendela diskonto untuk membiayai aktivitas musiman seperti liburan, musim tanam, dan musim panen. Kredit musiman ini biasanya disediakan untuk institusi-institusi peminjaman yang tidak mempunyai akses atau informasi ke pasar uang nasional. Yang ketiga ada kredit perpanjangan atau extended credit. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan kredit jangka panjang dari institusi peminjaman yang sedang menghadapi permasalahan yang diakibatkan oleh masalah arus kas yang berlarut-larut. Selanjutnya, reserve requirement. Industri perbankan adalah salah satu industri yang paling banyak dibuat peraturan tentangnya. Salah satu bentuk pengaturan tersebut adalah ketentuan cadangan minimum atau yang sering dikenal dengan RR yang biasanya ditetapkan berdasarkan suatu undang-undang perbankan yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan RR ini dirancang untuk menjamin pemilik uang atau nasabah peminjaman yang menyimpan uangnya di bank akan mendapatkan uangnya jika ia menarik simpanannya atau deposit. Dalam prakteknya, RR ini menentukan berapa besar persentase minimum dari dana simpanan deposan yang harus dicadangkan oleh bank baik di dalam kasnya maupun pada rekeningnya di bank sentral. Selanjutnya, moral suasion. Bank sentral menggunakan pengaruhnya, kekuatan himbauan moral untuk mendorong institusi finansial agar cenderung berpihak kepada kepentingan publik. Bank sentral biasanya menggunakan himbauan moral untuk meyakinkan para bankir dan manajer senior institusi-institusi finansial agar lebih memperhatikan kepentingan jangka panjang daripada kepentingan jangka pendek institusinya. Dalam praktiknya, himbauan moral dapat ditransformasikan menjadi suatu instrumen yang sangat hebat, yaitu apabila bank sentral mengumumkan bahwa bank sentral akan mencatat institusi-institusi mana saja yang bekerja sama dan mana yang tidak meminjamkan pada diskon windows. Yang kelima ada aplikasi instrumen moneter konvensional di Indonesia. Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai beberapa instrumen moneter. Yang pertama ada OMO melalui jual beli sertifikat Bank Indonesia atau SBI di pasar uang. Saat ini tingkat suku bunga SBI adalah sebesar 17,58%. Yang kedua ada RR yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebesar 5% saat ini. Yang ketiga ada rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebesar 8% pada saat ini. Yang keempat, ada plafon kredit untuk sektor-sektor prioritas tertentu seperti sektor usaha kecil dan menengah di daerah pedesaan.
Yang kelima, ada sistem pengawasan perbankan yang memakai sistem Forward Looking Rights Based Supervision yang mengacu pada standar internasional. Yang keenam, ada fit and proper test yang ditujukan untuk orang-orang yang akan menduduki posisi penting di bank-bank umum, di mana orang-orang tersebut harus lulus tes sebelum menduduki jabatan tersebut. Dan yang terakhir ada BPMK atau batas maksimum pemberian kredit yang ditujukan untuk membatasi pemberian kredit pada kelompok usaha sendiri oleh bank-bank. Pembahasan selanjutnya yaitu instrumen moneter Islam. Mazhab pertama, Iqtisaduna. Pada masa awal Islam dapat dikatakan bahwa tidak diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Jadi, tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran uang melalui kebijakan diskresioner. Dalam Nasyiah atau aturan transaksi Islami, pada saat komoditi dibeli saat ini, sedangkan pembayarannya dilakukan kemudian. Uang yang dibayarkan atau diterima untuk mendapatkan komoditas atau jasa. Transaksi lainnya seperti judi, riba, jual beli superficial promissory notes dilarang dalam Islam, sehingga keseimbangan antara arus uang dan barang atau jasa dapat dipertahankan. Mazhab kedua atau mainstream. Mazhab kedua ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk memengaruhi besar kecilnya permintaan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan. Permintaan dalam Islam dikelompokkan dalam dua motif, yaitu motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Semakin banyak uang yang idle, maka berarti permintaan uang untuk berjaga-jaga semakin besar. Sedangkan semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap uang yang idle berbanding terbalik dengan permintaan uang untuk berjaga-jaga. Days of Idle Fund adalah instrumen kebijakan yang dikenakan pada semua set produktif yang idle. Mazhab ketiga atau alternatif. Mazhab ketiga ini sangat banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran ilmiah dari Dr. M.A. Qauduri. Sistem kebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab ini adalah shuratic process, yaitu di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektor real. Menurut pemikiran yang ada pada mazhab ini, kebijakan moneter itu adalah reflected games in game theory, di mana bentuk kurva penawaran dan permintaan uang adalah seperti tambang yang melilit dan berselop positif sebagai akibat dari knowledge induction proses dan information sharing yang amat baik. Pada kurva ini menjelaskan pergeseran dan pergerakan permintaan agregatif dan penawaran agregatif akan menghasilkan pergeseran dan pergerakan permintaan uang yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan kebijakan moneter yang diimplementasikan dengan instrumen-instrumen moneter sehingga terjadi pergeseran dan pergerakan penawaran uang. Hal ini jika melihat pada teori ekonomi konvensionalnya adalah apa yang dinamakan dengan dynamic equilibrium. Pembahasan selanjutnya yaitu aplikasi instrumen moneter Islam. Yang pertama, negara Sudan. Pada masa sebelum diperlakukannya syariah Islam, pada masa sistem perbankan di Sudan, Bank Sentral Sudan sangat tergantung pada instrumen-instrumen langsung seperti tingkat suku bunga, plafon kredit atau credit ceiling, ketentuan rasio likuiditas, dan tiket diskonto. Pada tahun 1984, setelah diperkenalkan syariah Islam di Sudan, BOS mengeluarkan arahan dan perintah kepada seluruh bank yang beroperasi di Sudan agar menjalankan prinsip-prinsip perbankan yang sesuai syariah Islam dalam aktivitas kesehariannya. Akibatnya, BOS dihadapi pada permasalahan substitusi instrumen moneter konvensional dengan instrumen moneter yang sesuai dengan syariah Islam untuk dapat mempertahankan perannya sebagai pengawas dan pemberi arahan bagi bank-bank. Melakukan ekspansi atau kontraksi penawaran uang atau kredit dan mengimplementasikan kebijakan moneter serta sekaligus menjaga kepentingan publik. Instrumen-instrumen moneter yang digunakan oleh BOS dalam operasionalnya. Yang pertama ada reserve requirement,
Yang kedua ada bank-bank komersial harus mencapai dan memelihara rasio likuiditas sebesar 10% dari dana giro dan tabungan dalam bentuk mata uang lokal. Yang ketiga ada plafon kredit untuk sektor-sektor prioritas tertentu seperti pertanian, ekspor, perindustrian, pertambangan dan energi, transportasi dan pergudangan, profesional, pengrajin, dan bisnis keluarga ukuran kecil, perumahan rakyat, dan investasi pada pasar saham resmi karton. Yang keempat ada margin keuntungan minimum untuk perjanjian murabaha. Yang kelima ada penyertaan minimum nasabah untuk perjanjian musyarakah sebagai alat untuk mengatur jumlah ketersediaan sumber daya untuk kredit. Yang keenam ada jendela pembiayaan sebagai fasilitas siaga yang dapat digunakan oleh bank-bank jika mereka meminta baik untuk keperluan karena kekurangan likuiditas maupun pembiayaan investasi. Yang ketujuh ada aturan-aturan kualitatif dan kuantitatif. Yang kedelapan ada foreign exchange operation sebagai alat BOS untuk menjaga stabilitas nilai tukar uang. Yang kesembilan, OMO dengan menggunakan instrumen sentral bank musyarakah sertifikat dan government musyarakah sertifikat. Dan yang 10 ada ijarah sertifikat. Selanjutnya yang kedua adalah negara Iran. Iran adalah satu-satunya negara Islam yang menerapkan sistem perekonomian dengan mengacu pada pemikiran teori ekonomi Islam mazhab 1. Ada banyak modifikasi yang dilakukan oleh otoritas moneter di Iran terhadap sistem perbankannya agar tetap bisa kompetitif di era persaingan global ini. Ada 5 instrumen moneter yang dipakai oleh otoritas moneter di Iran. Yang pertama ada Reserve Requirement Ratio. Ketentuan rasio cadangan ini adalah antara 10% sampai 30%. Biasanya digunakan untuk menyerap kelebihan dana bank yang dianggurkan yang secara potensial dapat digunakan dalam peningkatan likuiditas. Yang kedua ada Adjusted Open Market Operation. Pada dasarnya, OMO tidak dapat efektif digunakan pada negara yang pasar keuangannya atau finansialnya belum berkembang. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian agar dapat efektif. Yang ketiga, ada discount rate. Karena adanya pelarangan terhadap riba, maka instrumen jenis ini tidak digunakan seluas seperti pada sistem perbankan konvensional. Yang keempat, ada credit ceiling. Instrumen ini digunakan untuk mengendalikan penciptaan uang, pertumbuhan likuiditas oleh otoritas moneter. Yang terakhir ada minimum expected profit ratio of bank dan bank share of profit in various contracts. Di sini, bank sentral menetapkan adanya suatu rasio minimum dari expected profit dari bank dalam kerjasama ventura dan aktivitas mudharabah yang berbeda-beda untuk setiap sektor atau lapangan usaha. Negara ketiga adalah negara Indonesia. Peraturan perbankan syariah yang dikeluarkan pada tahun 1998 yang menggantikan peraturan perbankan syariah tahun 1992 telah memungkinkan perkembangan perbankan syariah dengan sangat cepat. Berkembangnya jumlah cabang dari bank syariah, baik dari bank umum yang berdasarkan syariah maupun divisi syariah dari bank umum konvensional, serta meningkatnya kemampuan dalam menyerap dana masyarakat yang terlihat dari dana simpanan pihak ketiga yang tertera di neraca bank-bank syariah tersebut. Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi-fungsi bank sentralnya terhadap bank-bank yang berdasarkan syariah mempunyai instrumen-instrumen. Yang pertama, Giro Wajib Minimum atau GWM. Yang kedua, Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah atau Sertifikat IMA. Dan yang ketiga, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia atau SWBI. Pembahasan selanjutnya yaitu nilai tukar uang. Teori nilai tukar uang konvensional. Exchange rate atau nilai tukar uang atau kurs mata uang adalah catatan harga pasar dari mata uang asing dalam harga mata uang domestik atau resip lokalnya, yaitu harga mata uang domestik dalam mata uang asing. Nilai tukar suatu mata uang dapat ditentukan oleh pemerintah, seperti negara-negara yang memakai sistem fixed exchange rate atau ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan-kekuatan pasar yang saling berinteraksi, serta kebijakan pemerintah seperti pada negara-negara yang memakai rezim sistem flexible exchange rate.
Yang pertama ada purchasing power parity. Definisi dari purchasing power parity atau paritas daya beli adalah suatu kondisi di mana harga dari suatu barang yang dapat diperdagangkan atau tradable goods dalam suatu mata uang yang seharusnya sama dimanapun barang itu dibeli. Dengan rumusnya, P sama dengan EP action, di mana P sama dengan tingkat harga domestik, P action sama dengan tingkat harga luar negeri, dan E sama dengan nilai tukar uang. Yang kedua, ada kebijakan nilai tukar uang. Mata uang asing dapat digunakan untuk membeli barang-barang dari luar negeri ataupun juga aset finansial seperti saham, obligasi, treasury bills, option, future, warrants, dan lain-lain. Semakin tinggi harga SGD, semakin rendah pula harga IDR, begitu juga sebaliknya. Setiap bank sentral dapat memilih antara dua rezim kebijakan nilai tukar yang berbeda. Yang pertama ada rezim nilai tukar di pagu, yaitu bila otoritas keuangan suatu negara menetapkan suatu nilai tukar uang tertentu untuk mata uangnya. Yang kedua ada rezim nilai tukar fleksibel, yaitu bila nilai tukar mata uang suatu negara adalah ditentukan oleh keseimbangan yang terjadi di pasar pertukaran uangnya. Yang ketiga ada fixed exchange rate regime. Dalam sistem kebijakan ini, bank sentral suatu negara cukup mengumumkan suatu nilai tukar tertentu untuk mata uangnya terhadap mata uang asing, di mana bank sentral bersedia membeli dan menjual mata uang asing dengan kuantitas berapapun. Jika bank sentral menetapkan nilai tukar, maka bank sentral harus menawarkan berapapun kuantitas uang yang dibutuhkan oleh para pedagang, atau dengan kata lain bank sentral harus memberi berapapun kuantitas mata uang asing yang ditawarkan oleh pedagang, yang mana hal tersebut jika terjadi terus-menerus dapat mengakibatkan international reserve rate crisis. Yang keempat, flexible exchange rate regime. Rezim sistem nilai tukar mengambang ini adalah sistem yang dipakai oleh hampir sebagian negara di dunia pada saat ini. Jika bank sentral ingin menambah penawaran uang, bank sentral dapat mencetak uang dan kemudian membeli sesuatu aset. Jika bank sentral ingin mengurangi penawaran uang, maka bank sentral dapat menjual sesuatu aset, biasanya dalam bentuk obligasi pemerintah, dan memusnahkan uang yang didapatnya dari penjualan tersebut. Intervensi dan bank sentral dapat dijadikan dua, yaitu yang pertama, unrealized intervention, yaitu intervensi yang tidak disertai dengan tindakan-tindakan offset yang dirancang untuk mencegah perubahan yang menyeluruh pada penawaran uang domestik. Yang kedua ada sterilized intervention, yaitu intervensi yang disertai dengan tindakan-tindakan offset yang dirancang untuk mencegah perubahan yang menyeluruh pada penawaran uang domestik. Dalam teori neoklasikal, tingkat harga dalam suatu negara dapat berubah karena berubah penawaran uang atau karena faktor-faktor yang mendahului perubahan dari output negara tersebut, seperti kebijakan fiskal, teknologi, peperangan, cuaca, dan sebagainya. Kenaikan penawaran IDR akan mengakibatkan rupiah mengalami depresiasi. Sebaliknya, kenaikan penawaran mata uang asing, misalnya SGD, akan mengakibatkan rupiah mengalami apresiasi. Yang kelima ada penawaran uang dan nilai tukar uang dalam jangka pendek. Equilibrium atau keseimbangan dari pasar pertukaran uang adalah pada titik satu, di mana expected return rupiah dari deposito IDR dan deposito SGD adalah sama. Kurva ini menunjukkan bagaimana keseimbangan dari nilai tukar uang ditentukan dalam pasar pertukaran uang asing dengan tingkat suku bunga tertentu dan ekspektasi tentang nilai tukar di masa depan, dan menunjukkan bagaimana efek dari kenaikan penawaran uang terhadap tingkat suku bunga untuk tingkat harga tertentu atau P dan tingkat pendapatan tertentu pula atau Y. Pada kurva ini pula tampak bahwa kenaikan penawaran uang dari M1 ke M2 akan menurunkan tingkat suku bunga R1 ke R2. Dari kurva ini dapat disimpulkan bahwa kenaikan dalam penawaran uang akan menurunkan tingkat suku bunga, sementara penurunan penawaran uang akan menaikkan tingkat suku bunga. Kemudian, jika grafik di slide sebelumnya tadi digabungkan, maka akan didapatkan grafik ini, di mana ilustrasi grafik gabungan ini kita dapatkan menemukan hubungan antara
exchange rate return on deposits real money holding. Selanjutnya materi tentang teori nilai tukar Islam. Nilai tukar menurut Islam akan dipakai dua skenario, yaitu skenario pertama, terjadi perubahan-perubahan harga di dalam negeri yang mempengaruhi nilai tukar yang faktor luar negeri dianggap tidak berubah atau berpengaruh. Skenario kedua, yaitu terjadi perubahan-perubahan harga di luar negeri, faktor yang di dalam negeri dianggap tidak berubah atau berpengaruh. Kebijakan nilai tukar uang dalam Islam dapat dikatakan menganut sistem managed floating, di mana nilai tukar adalah hasil dari kebijakan-kebijakan pemerintah atau bukan merupakan cara atau kebijakan itu sendiri, karena pemerintah tidak mencampuri keseimbangan yang terjadi di pasar kecuali jika terjadi hal-hal yang mengganggu keseimbangan itu sendiri. Perubahan harga terjadi di dalam negeri. Sebab-sebab fluktuasi sebuah mata uang, yaitu yang pertama ada natural exchange rate fluctuation. Natural exchange rate fluctuation ini terbagi atas dua, yaitu fluktuasi nilai tukar uang akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada permintaan agregatif atau AD, dan fluktuasi nilai tukar uang akibat perubahan-perubahan yang terjadi pada penawaran agregatif atau AS. Selanjutnya, human error exchange rate fluctuation, yaitu terbagi atas tiga. Yang pertama, corruption dan bad administration. Yang kedua, excessive tax. Dan yang ketiga, excessive ignorance. Tampak pada kurva ini bahwa kontraksi terhadap kurva permintaan uang akan mengakibatkan rates of return dari IDR turun, sehingga selanjutnya akan mengakibatkan melemahnya nilai tukar atau depresiasi IDR terhadap SGD. Selanjutnya, perubahan harga terjadi di luar negeri. Yang pertama ada non-engineered atau non-manipulated change. Disebut sebagai non-engineered atau non-manipulated change adalah karena perubahan yang terjadi bukan disebabkan oleh manipulasi yang dimaksudkan untuk merugikan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Misalkan, jika Bank Sentral Singapura atau BSS mengurangi jumlah uang SGD yang beredar, hal tersebut akan mengakibatkan IDR terdepresiasi tanpa diduga atau direncanakan oleh Bank Indonesia. Pada kurva ini menjelaskan penurunan penawaran SGD akan mengakibatkan nilai tukar IDR terhadap SGD melemah atau depresiasi, yaitu dari E1 IDR atau SGD ke E2 IDR atau SGD. Hal ini dikarenakan meningkatnya expected return on SGD deposit dari R1 IDR SGD ke R2 IDR SGD. Nilai tukar uang yang melemah akan mengakibatkan barang-barang yang diimpor dari luar negeri menjadi lebih mahal, sehingga industri-industri yang harus mengimpor barang input yang dibutuhkan dalam proses produksinya dari luar negeri harus membeli lebih mahal. Yang lebih lanjut akan membuat harga barang produksinya jadi lebih mahal. Yang kedua ada engineered atau manipulated change. Disebut sebagai engineered atau manipulated change adalah karena perubahan yang terjadi disebabkan oleh manipulasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang dimaksudkan untuk merugikan pihak lain. Misalnya, para funds manager di Singapura melepas IDR yang dimilikinya, sehingga terjadi banjir rupiah yang mengakibatkan nilai tukar rupiah mengalami depresiasi secara tiba-tiba atau drastis di luar perkiraan Bank Indonesia. Tindakan para funds manager Singapura menimbun IDR untuk dilepaskan saat tertentu untuk mengambil keuntungan dari fluktuasi nilai tukar IDR merupakan tindakan yang dilarang oleh Islam, yaitu pertama termasuk dalam kategori iktikar atau rekayasa penawaran yang mengambil keuntungan di atas keuntungan normal tanpa adanya rekayasa. Di kurva pertama ini mengilustrasikan tentang iktikar, di mana penetapan nilai tukar harus dilakukan oleh Bank Indonesia pada tingkat original supporting level. IDR yaitu nilai tukar IDR sebelum terjadinya rekayasa yang membuat fluktuasi IDR tersebut terdapat pada E1 IDR atau SGD. Kebijakan ini dilakukan sampai serangan fund manager tersebut mereda. Bayi Najasi diilustrasikan pada gambar kurva kedua ini, di mana tindakan para funds manager di Singapura memanipulasi permintaan IDR melalui forward transaction dan margin trading melalui bank-bank asing besar yang disertai dengan melancarnya isu-isu politik yang akan mengakibatkan ducking effect, yaitu di mana tercipta opini akan melemahnya rupiah di masa mendatang. Sekian penyampaian materi dari saya tentang instrumen moneter dalam Islam dan nilai tukar uang. Saya akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.